Oke, halo guys, kembali lagi sama gue Henry Ali. Di sini gue lagi pengen bikin ya semacam video yang spontan aja. Gue nggak ada topik khusus, pengen ngomongin apa sebenarnya. Tapi gue merasa gue lagi pengen bikin video dan gue pengen share beberapa hal sama kalian gitu. Oke, pertama gue memang lagi fokus sama keluarga gue banget. Gue nggak bisa bikin banyak video karena gue merasa kalau gue bikin video gue mengurangi waktu gue untuk ngurusin si Kendrick, dan akhirnya gue bisa bikin dia makin kecapean gitu. Jadi gue harus punya peran juga sebagai papinya Kendrick yang harus bisa ngurusin dia juga gitu, nggak cuman jadi ya mungkin stereotipnya cowok biasanya gitu yang biarkan istrinya tuh ngerjain semuanya sendiri. Gue sama dia juga beberapa kali juga suka bagi waktu gitu. Kalau misalnya memang dia butuh me time, biasanya gue kasih dia waktu sendiri dan gue yang jagain Ken. Atau gue lagi butuh me time, jadi dia juga kasih gue waktu untuk gue sendiri dulu gitu, untuk gue ngeberesin apa yang gue mau gitu, dan dia juga bisa ngeberesin apa yang dia mau. Salah satunya kayak pas gue lagi bikin video ini, gue sama Dea itu tuh untungnya si Ken lagi tidur, nah tapi si Dea lagi jagain si Ken di kamar gue dan Dea gitu. Oke, selanjutnya gue lagi pengen ngomongin soal apa sih tujuan dari video gue ini gitu. Jadi gini, gue tuh dari awal tuh sebenarnya pengen menghasilkan sebuah karya lagi gitu ya. Semenjak gue bikin HFF dan gue juga ada keluarga juga sekarang gitu, gue jadi merasa kayak kok waktu gue kurang ya untuk bikin video gitu. Sebenarnya gue sendiri sih memang family oriented banget gitu. Gue terkadang pengen bikin video tapi gue lebih memprioritaskan keluarga gue yang butuh gue gitu, butuh peran seorang ayah gitu di keluarga kecil gue ini gitu. Jadi gue memprioritaskan keluarga gue. Gue sendiri sebenarnya ya pengen banget lah untuk bisa bikin karya-karya begini lagi gitu. Gue merasa ketika gue bikin karya begini tuh kreativitas gue tuh ditantang lagi gitu ke next level selanjutnya gitu. Tapi memang waktu gue kalau dibilang ya secara fakta, waktu gue untuk bikin video kayak begini tuh memang agak berkurang. Bukan agak berkurang ya, lumayan berkurang gitu. Jadinya gue nggak bisa bikin karya yang sesering itu gitu. Tapi ya kedepannya gue rencana untuk bikin karya-karya begini lagi gitu. Gue pengen bikin sebuah video-video yang kayak dulu gitu, yang bikin gue bener-bener happy banget untuk ngeliat hasil-hasilnya gitu. Walaupun ketika sekarang ini gue lihat lagi hasil videonya itu kayak ya beberapa kali bikin gue cringe gitu. Guanya sendiri pengen ya meredefine lagi apa yang gue mau gitu. Karena dari dulu sebenarnya kan gue jadi pengen jadi filmmaker gitu kan. Gue juga udah sempat beli beberapa peralatan filmmaker, dan gue juga beberapa kali udah belajar tentang filmmaking gitu ya. Gue udah belajar untuk bikin skrip, gue udah belajar untuk sound mixing juga dan lain-lain gitu. Tapi sampai sekarang ini gue sebenarnya masih belum bisa menghasilkan yang menurut gue maksimal banget gitu. Kedepannya gue memang ada rencana pengen bikin sebuah film, ya kalau nggak film series atau film layar lebar gitu ya. Itu impian gue banget sebenarnya. Cuman for now, gue sama Dea harus lebih fokus dulu terhadap apa yang lebih penting gitu, yaitu adalah usaha gue dan Dea. Akhir-akhir ini gue dan Dea lagi bikin usaha baru, aksesoris gitu, namanya Human Detail. Kalian bisa langsung search di Instagram ya. Jadi ini usahanya masih baru banget. Gue sama Dea juga lagi banyak belajar gitu. Ya namanya masih ada trial and error gitu. Cuman gue sama Dea udah bikin planning kedepannya harus kayak gimana dan mau kayak gimana. Gue sama Dea sendiri sih udah merasa percaya diri untuk bisa ngejalanin si Human Detail ini dengan lancar dan bisa kita bikin gede gitu. Tapi gue sama Dea tuh sadar bahwa ini tuh butuh waktu gitu ya. Jadi seiring berjalannya Human Detail, Hungry for Film gue juga gue pertahankan gitu. Gue berusaha untuk gedein lagi. Cuman karena ya satu dan dua hal gitu, kondisi keuangan gue dan Dea lagi agak menurun gitu, nggak seperti biasanya. Walaupun begitu, tapi ini adalah sebuah tantangan untuk gue dan Dea gitu, untuk cari cara gimana caranya supaya gue dan Dea bisa tetap bertahan dan usaha-usaha gue dan Dea juga bisa tetap bertahan. Itu ya merupakan perjalanan hidup lah gitu, karena ya gue sama Dea sadar kita tuh nggak bisa ada di posisi ya di atas terus gitu ya. Hidup kita kan sebagai diibaratkan sebagai roda gitu kan, pasti akan ada ke bawahnya lagi, ada ke atasnya lagi gitu. Nah sekarang gue merasa posisi gue dan Dea ini lagi agak di bawah gitu ya,
dan gue sama dia sih berharapnya nanti akan cepet ke atas lagi gitu. Oke, next gue lagi pengen ngomongin soal Kendrick deh. Kendrick itu sekarang udah 9 bulan, hari ini tanggal 23 April, jadi dia udah 9 bulan, dia udah pengen berdiri sendiri gitu ya. Dia udah nggak bisa diem, bener-bener udah gila lah, dia tenaganya banyak banget gitu. Kalau kata nain-nainnya gitu, berarti kata nyokap gue, Ken itu bener-bener mirip kayak gue banget waktu masih kecil. Semangat banget lah untuk melakukan sesuatu gitu loh. Si Ken itu sukanya mau berdiri tapi selalu pegangan gitu ya, tapi ketika dia lepas tangannya dia cuma bisa berdiri beberapa detik terus jatuh gitu. Terus apalagi ya, gue sama dia juga di Bandung ini karena lagi puasa gitu ya, jadi gue sama dia kalau misalnya mau pergi ya perginya cuma bisa pas siang-siang doang gitu ya. Kalau sama sore jam 4 jam 5 gitu udah pengen pulang gitu, atau udah pengen di rumah. Karena kalau misalkan di Bandung mah nggak kayak di Jakarta. Kalau di Bandung tuh bener-bener semuanya rame banget gitu. Bahkan mau masuk ke komplek rumah gua sama dia aja tuh bener-bener udah sempit banget gitu, karena banyak orang yang udah keluar gitu jam 4 jam 5 untuk cari makan. Sedangkan kalau di Jakarta kan kayaknya nggak seramai itu gitu. Jalanan ya memang jalanan macet, cuman ya masih bisa ditoleransi gitu. Terus rencana gue sama dia ke depannya memang akan kembali lagi ke Jakarta. Belum tahu kapan, tapi kembali ke Jakarta itu udah fix harus kembali lagi gitu. Gue sama dia merasa ya pusat usaha gue sama dia tuh ya di Jakarta, bukan di Bandung sini. Jadi gue sama dia balik lagi coba mikirin gimana caranya gitu supaya nantinya bisa ke Jakarta dan tinggal di sana secara permanen gitu. Ada beberapa hal, ada beberapa rencana yang udah gue sama dia siapin, cuman kita lihat nanti apakah terjalankan atau enggak gitu. Terus gue lagi pengen ngomongin soal ini menurut gue sedikit bagian dari yang tadi kita omongin di awal gitu, soal berkarya gitu ya. Jadi kalau kalian sadar, dulu tuh gue seneng banget bikin tulisan di Instagram dan kalau misalnya kalian masih tahu aplikasi Pad. Nah jadi kalau di Pad gue inget banget itu gue bikin beberapa review film gitu ya, yang gue tulis pakai bahasa Inggris, dan gue sambil belajar bahasa Inggris gue mencoba mencari kata-kata yang interesting buat gue gitu. Dan gue juga ya seneng lah waktu itu, abis nonton gue langsung pegang HP gitu. Cuman sekarang nggak bisa kayak gitu. Gue mau nonton film aja udah kayak ya harus setengah-setengah lah gitu, nggak bisa langsung full nonton gitu, karena waktu gua dan dia itu sangat terbatas banget karena Kendrick itu butuh perhatian. Tapi gua kedepannya sih memang akan menekuni untuk menulis lagi gitu. Mungkin nantinya gua akan tulis review film atau gua akan menulis tentang ya sekitar hidup gua gitu ya. Tapi gua merasa gua harus mulai menulis lagi gitu, karena itu adalah ya kemampuan gua untuk berkarya gitu. Dan kalau misalkan gua punya talentanya, gua punya bakatnya, tapi gua nggak asah gitu, gue akan ujung-ujungnya akan sia-sia. Well, kalau misalnya boleh jujur, gue punya impian nantinya ke depannya bakal bikin sebuah buku. Gue nggak tahu bikin novel atau bikin tentang kehidupan gue atau tentang ya lainnya gitu ya. Tapi gue merasa setiap orang harus bisa mencoba untuk bikin at least satu buku lah gitu tentang sesuatu yang mereka tahu gitu. Dan itu adalah goal hidup gue. Gue sendiri soal baca buku udah jarang baca buku. Pertama, beli buku itu mahal, dan gue nggak suka ngomongin satu topik tertentu yang ujung-ujungnya itu tuh nggak membangun diri gue. Ya beberapa bulan ini gue kayak mencoba untuk baca buku lagi, tapi gimana ya, gue nggak menemukan topik-topik yang interesting gitu, termasuk novel. Gue merasa film itu lebih bisa berbicara dengan gue dibanding membaca buku gitu loh. Ya sebenarnya gue membaca buku hanya untuk sebagai beberapa referensi-referensi aja gitu. Gue nggak tahu apakah referensi-referensi yang gue baca itu akan gue jadikan referensi untuk dijadikan buku lagi. Maksudnya gue pakai cara-cara berceritanya buku tertentu itu, dan gue pakai caranya untuk gue membuat buku gitu. Tapi ya kita lihat nantilah. Gue jujur lebih suka baca artikel-artikel yang ya mungkin bacanya cuma 5 menit atau 10 menit gitu, tapi menurut gue lebih meaningful gitu. Gue nggak pengen ya ngabisin 100 halaman tapi ujung-ujungnya topiknya cuma itu doang gitu. Gue nggak suka kebanyakan yang bullshitnya gitu. Gue lebih suka yang langsung straight to the point dan bisa kasih gue gambaran yang
bagus gitu. Gua udah nggak kepikiran mau ngomong apa lagi gitu ya, cuman kedepannya mungkin ya akan lebih enak kalau misalnya gue bisa bikin video kayak begini lagi. Ya ini video gue cuma ngomong-ngomong santai, ngomong-ngomong sebentar. Ya kalau misalnya gue lihat di sini udah di menit ke-13, mungkin ya ini akan menit ke-10 atau ke-12 gitu, karena ada EA-nya itu tuh gue akan cut dan gak akan kalian tonton karena itu akan menghabiskan waktu kalian gitu. Kedepannya gue akan lebih banyak bawa kamera ini gitu ya dibanding kamera Fuji gue dan yang lain-lain itu, karena gue lagi pengen lebih fokus ke video dulu gitu dibanding fotografi gitu ya. Yes, fotografi bakal tetap ada, cuman gue akan lebih banyakin fotografinya itu untuk foto-foto dokumentasi keluarga gue aja gitu, nggak untuk yang street fotografi gitu. Karena gua kalau misalkan disuruh menekuni street fotografi gitu ya, gua aja sekarang nggak bisa kemana-mana gitu, butuh waktu dan butuh banyak jalan gitu. Nah, sedangkan lagi corona, dan kedua gua sama Dea tuh secara finansial lagi kurang sehat gitu, jadi masih belum bisa jalan kemana-mana dulu karena harus berhemat. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kedepannya gue akan bikin video kayak begini lagi. Semoga kalian suka dan semoga kalian bisa ya mendapat hikmahnya lah gitu dari omongan gue ini gitu ya. Thank you udah nonton. See you in the next video.